Wanita itu mengenakan kemeja kain kasar di bagian atas tubuhnya dan rok kain kasar di bagian bawah tubuhnya. Meskipun gaun itu sederhana, tetapi itu tidak bisa menutupi kecantikannya yang luar biasa. Tampaknya dalam suku yang begitu sederhana, seharusnya tidak ada wanita cantik seperti itu. Mata Luo Zeng tertuju pada wanita itu, dan beberapa misteri tiba-tiba muncul di hatinya. Wanita ini juga tidak melihat jejak kultivasi, tetapi dia memancarkan suasana yang berbeda dan kuat dari tubuhnya. Tampaknya dia penyuling, tetapi tidak persis. Luo Zeng mengatakan bahwa dia bukan lawannya, tetapi kekuatannya harus jauh lebih kuat daripada orang biasa. Apa yang membuat Luo Zeng lebih penasaran adalah bahwa napas yang dia keluarkan sangat mirip dengan tangan Luo Zeng. Adik perempuan. Melihat wanita ini, wajah remaja itu menunjukkan warna bahagia. Ketika orang lain mendengar kata-kata Xiaoyan, wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat jelek. Otaru memiliki status tinggi dalam suku, dan yang lebih penting, setiap kali terjadi bencana, hanya Otaru yang bisa bertarung. Jika Otaru benar-benar pergi, bencana akan datang lagi, dan orang-orang di suku ini mungkin akan mati. Selain itu, tidak ada kontradiksi kecil antara suku mereka dan suku lain, dan konflik sering meletus. Setiap kali mereka keluar, mereka akan menjaga suku keluar dari pintu. Oh, bagaimana jika kamu pergi dan ada orang-orang muka habisan? Benar, terserahlah, orang-orang dari suku Yufei sudah dekat. Ketika saya mendengar kata-kata ini, Xiao Xiao berkata dengan lemah, tidakkah kamu mengatakan bahwa bencana ini disebabkan oleh awal banjir? Jika saya pergi dengan awal dari kendaraan hias, apakah bencana juga mengikuti? Apa yang kamu khawatirkan? Ini, pria kempes itu tidak tahu bagaimana membantahnya. Sejak Otaru kembali ke suku pada masa-masa awal, orang-orang Yin sering berlari keluar dari hutan belantara kuno untuk menyerang horde. Tetapi sebelum pelampung dibawa kembali, hal semacam ini tidak terjadi. Melihat pria berkepala datar itu tidak bisa bicara, Xiaoyan tersenyum dingin dan berjalan ke depan kendaraan hias dan berkata, pulanglah dengan kakakmu. Anak laki-laki bernama Flot, itu tepat di belakang si kecil. Pada saat ini, Xiaoyan sekali lagi menoleh dan menatap Luo Zeng dan berkata, apakah ini pertolonganmu sejak awal? Luo Zeng sedikit mengangguk. Wajah Xiaoyan tenang, dan ini menunjukkan sentuhan senyum elegan. Terima kasih, tidak ada yang menghibur di Hanse, tapi aku juga datang ke rumahku untuk duduk. Tingkat suku ini bahkan lebih besar daripada Luo Zeng. Di tengah rumah rumput kosong, ada api, dan sepotong daging kering digantung di sudut. Setelah merebus sepanci air, Xiaoyan duduk di sisi api, dan melirik Luo Zeng dan berkata, kamu, adalah dewa sejati yang membuka dunia tubuh? Setelah mendengar ini, alis Luo Zeng sedikit melonjak. Ya, Luo Zeng mengakui, bagaimana Anda melihatnya? Jika Anda ingin melihat melalui perbaikan pihak lain, kultivasi Anda sendiri harus mencapai tingkat tertentu. Jika Xiao Xiao adalah Tuhan sejati berikutnya, ini tidak mengejutkan. Tetapi Luo Zengming tidak merasakan kultivasi darinya. Ini aneh. Wajah Xiaoyan menunjukkan warna yang aneh. Menatap Luo Zeng sebentar dan tersenyum sedikit. Dari mana asalmu? Aku sepertinya tidak tahu apa-apa. Di awal kendaraan hias, aku tersenyum dan berkata, saudaraku, aku juga merasa aneh. Kakak lelaki ini menanyakan banyak hal di sepanjang jalan. Dia sepertinya tahu bahkan hutan belantara kuno. Penampilan melayang ini terlihat seperti naif. Pada kenyataannya, hatinya cukup penuh. Ia telah lama mencurigai asal-usul Luo Zeng di jalan ini. Aku tidak bisa menjawab, kata Luo Zeng, menggelengkan kepalanya. Ketika Luo masuk ke wilayah para dewa, ekor bintang itu juga memberitahunya banyak akal sehat tentang para dewa. Kali ini, Luo Zeng diluncurkan langsung oleh ibunya sendiri, dan jatuh ke sini, tidak tahu apa-apa tentang dunia di dasar kekacauan. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri, Xiao Zeng tidak bertanya kepada Luo Zeng. Lagi pula, Luo Zeng juga seorang dermawan dari awal mengambang, dan dia segera berkata, aku bisa melihat kultivasi kamu, karena aku adalah dewa liar. Dewa konyol. Luo Zeng melihat sekilas, dia belum pernah mendengar perkataan ini, setidaknya di dunia Tuhan dia belum melihat apa yang disebut dewa. Xiao Xiao mengangguk, dalam kasus kami, ada sangat sedikit dewa sejati, jadi aku curiga kau adalah tuan muda kekuatan besar. Aku belum pernah keluar dari pintu, jadi aku tidak tahu apa-apa. Biasanya, Luo Zeng harus melihat sekilas budidaya Xiao Xiaoying. Dia adalah dewa yang lebih rendah. Namun, Luo Zeng belum pernah melihat kesunyian, tetapi ia merasakan suasana yang unik dari Xiaoyan, dan tentu saja tidak bisa melihat perbaikan Xiaoyan. Maksudmu dewa para dewa? Apakah itu terkait dengan tulang ini? Luo Zeng akhirnya memikirkan tulang-tulang itu. Lagi pula, aroma kecoa kecil itu persis sama dengan energi tulang. Saya mengambil tulang di tangan saya sendiri. Setelah melihat tulang-tulang itu, Xiaoyan melihat cahaya itu dan mengangguk dan berkata, ya, kekuatan para dewa kita berasal dari tulang-tulang ini. Dewa liar benar-benar satu set sistem budidaya. Di dasar kekacauan, semua sumber daya buruk. Makhluk biasa tidak memiliki sumber daya untuk mengolah unsur-unsur sejati, dan mereka bahkan kurang mampu membuka dewa-dewa kecil, seperti Luo Zeng. Tapi dunia ini adil, ada sejumlah besar tulang di dasar kekacauan. Tulang-tulang ini seperti lautan yang luas, jumlahnya tidak bisa dihitung sama sekali, hanya bisa digambarkan sebagai tak terhitung. Dan banyak tulang yang dulu kuat dan kuat. Setelah periode pengendapan yang panjang, tulang-tulang ini belum mengalami lapuk, terkorosi, dan akhirnya berubah menjadi tulang. Makhluk-makhluk ini di dasar kekacauan menyerap energi di tulang liar dan menggunakannya untuk mengolah diri mereka sendiri. Kekuatan ini juga dapat berkembang dengan cepat dan akhirnya menjadi dewa keputusasaan. Namun, meskipun jumlah tulang liar cukup kecil, itu terbatas.
Sama seperti suku Xiaoyan, ia bergantung pada mengambil tulang untuk mencari nafkah. Setiap kali ada orang kuat datang untuk membeli, dengan imbalan beberapa bahan yang diperlukan. Tentu saja, beberapa tulang harus disediakan untuk latihan Xiaoyan. Dalam 6 bulan terakhir, jumlah tulang yang digali oleh suku tersebut menjadi semakin berkurang, dan saat ini seluruh suku telah terkumpul kurang dari 20. Jika tulang liar ini dijual penuh, Xiaoyan sendiri tidak memiliki tulang untuk dibudidayakan. Pada awal kendaraan hias, saya tahu bahwa saudara perempuan saya membutuhkan tulang tambahan untuk mengatasi kemacetan. Di bawah gigi, saya akan menjelajah ke hutan belantara, dan tempat-tempat yang lebih berbahaya akan digali. Tanpa diduga, dia cukup beruntung untuk menggali 3 potong tulang, dan dia dikejar oleh sekelompok pelacur, dan dia akhirnya diselamatkan oleh Luo Zeng. Ternyata menjadi. Luo Zeng tiba-tiba menyadari ini, dan hatiku juga mendesah. Mengandalkan tulang hutan ini, makhluk itu bisa keluar dari sistem budidaya alternatif,